Saya doakan yang mendukung dan menonton video ini diberikan kesehatan, umur panjang, dan kesuksesan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya guys ya, kembali lagi di channel Pemersatu Bangsa untuk Indonesia. 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan. Kali ini 5 derajat Celcius akan merangkum sebuah film animasi karya Chris Wedge tahun 2002, Ice Age, yang direkomendasikan oleh Jain Murtado. Bareng gue Dito, saksikanlah video alur cerita film Ice Age 2002. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. Kisah berawal dengan seekor tupai dikenal sebagai Scrat yang mencoba untuk menemukan tempat aman. Motor baru aja. Oke, ulangi lagi. Kisah berawal dengan seekor tupai dikenal sebagai Scrat yang mencoba untuk menemukan tempat aman menyimpan akron miliknya yang berharga. Namun dirinya malah menyebabkan sebuah bongkahan es pecah dan menimpa dirinya. Tapi Scrat berusaha menghindar, lalu ia tidak sengaja terinjak oleh beberapa kawanan binatang prasejarah. Para binatang prasejarah berusaha mencoba menghindari zaman es dengan bermigrasi ke daerah selatan. Lalu kita diperlihatkan tokoh utama, seekor mamut besar bernama Manfred atau Manny, yang malah tidak ikut bermigrasi ke selatan. Kemudian seekor Megatherium sejenis kukang bernama Sid terbangun dari hibernasi panjang. Ia menyadari bahwa kawanannya telah meninggalkan dirinya seorang diri untuk bermigrasi menuju selatan. Kemudian Sid bertemu 2 badak prasejarah yang sedang ingin makan bunga kuning terakhir di musim semi. Namun Sid malah memakan bunga kuning tersebut, membuat 2 badak prasejarah tersebut marah dan mengejarnya. Lalu ia tidak sengaja bertemu Manfred atau Manny, sang mamut besar. Sid meminta bantuan Manny untuk menolongnya dari serangan 2 badak prasejarah. Akhirnya Manny berhasil mengalahkan 2 badak prasejarah dengan mudah. Lalu Sid mengikuti kemana Manny berjalan. Scene berpindah pada sekelompok manusia yang sedang bermalam di sebuah bukit dekat air terjun. Lalu 2 ekor Smilodon bernama Diego dan Soto hendak menculik salah satu bayi manusia untuk dijadikan makanannya. Saat malam, kawanan Smilodon menyerang tempat istirahat para manusia. Lalu Diego diam-diam berusaha mengambil bayi manusia, tapi sang ibu berhasil membawanya kabur. Namun Diego tidak menyerah. Ia mengejarnya sampai sang ibu terpojok di sisi jurang. Karena tidak ada jalan lagi, sang ibu bersama bayinya terpaksa melompat ke air terjun yang deras. Kemudian Diego menemui Soto. Ia kecewa pada Diego karena tidak berhasil membawa bayinya hidup-hidup. Lalu Soto menyuruh Diego untuk mencari sampai dapat, bila tidak Diego akan menjadi gantinya. Sid dan Manny terus berjalan sampai Manny melihat seorang manusia kelelahan di tepi sungai. Ternyata itu sang ibu bersama bayinya. Lalu sang ibu wafat dan menyerahkan anaknya pada Sid dan Manny. Namun Manny tidak mau merawat dan mengembalikannya pada kawanan manusia. Tapi Sid berbeda. Ia ingin mengembalikan sang bayi pada kumpulan manusia. Saat Sid menaiki tebing, bayi tersebut tidak sengaja terjatuh. Namun Diego berhasil menyelamatkannya, tapi direbut kembali oleh Manny. Kemudian Manny bersedia mengembalikan bayi tersebut pada kelompok manusia. Diego pun pergi. Saat sampai di tempat perkumpulan manusia, mereka berdua tidak menemukan sebatang manusia di sana. Lalu Diego tiba-tiba muncul, kemudian ia bernegosiasi dengan Manny agar Manny mau menyerahkan bayinya pada Diego.
Namun Manny menolaknya karena ia tahu Diego akan memakan bayi tersebut, bukan membawanya ke kumpulan manusia. Tetapi Manny menyuruh Diego melacak keberadaan para manusia karena hanya Diego yang bisa mencium bau dan melacak keberadaan manusia. Kemudian mereka bertiga bersama bayinya berjalan dipimpin Diego sampai bayi tersebut menangis tanpa henti. Bayi tersebut berhenti menangis ketika Manny dan Diego memukul kepala Sid. Scene berpindah pada sekumpulan burung dodo yang sedang berlatih baris berbaris paskibra. Aneh banget dah. Kemudian Manny meminta sedikit makanan pada kelompok burung dodo, namun mereka tidak mau memberikannya sampai Sid mencurinya. Lalu dengan epik Sid menghajar dan melewati para kumpulan burung dodo dan memberikan makanan tersebut pada bayi manusia. Oke lah, kita panggil bayi tersebut dengan Boss Baby karena biar enak aja gitu. Oke lah, lanjut. Saat Manny dan Sid beristirahat, diam-diam Diego ingin mengambil Boss Baby dari pelukan belalai Manny. Namun tiba-tiba kawanannya datang menagih bayi tersebut. Ternyata Diego tidak membawa Manny dan Sid ke kawanan manusia, tapi ia menggiring mereka berdua bersama Boss Baby ke tempat kawanannya berada. Saat pagi tiba, Manny menyadari Boss Baby tidak ada. Ternyata Sid sedang memandikan Boss Baby bersama 2 ekor gadis Megatherium kukang. Lalu Manny menemukan Boss Baby dan membawanya menjauh dari Sid dan 2 ekor gadis Megatherium kukang. Tapi Sid mengejarnya dan ingin membawa Boss Baby bersama ia dan 2 ekor gadis Megatherium kukang. Saat kembali ke 2 gadis Megatherium kukang, Sid malah bertemu 2 badak prasejarah yang masih ingin membunuh Sid. Ia berlari terbirit-birit menjauh dari 2 ekor badak prasejarah sampai bertemu Diego. Kemudian Sid menyuruh Diego untuk berpura-pura memakannya agar 2 badak prasejarah mengira dirinya sudah mati. Lalu mereka bertiga bersama Boss Baby terus berjalan dipimpin Diego dengan santai dan bebas. Sampai mereka melewati badai salju yang dingin. Lalu tiba-tiba longsor es menyebabkan mereka terpaksa masuk ke dalam celah es yang dingin. Saat berjalan dalam celah es tersebut, Boss Baby malah asik sosorotan disusul Manny, Diego, dan Sid. Mereka bertiga berusaha menyusul dan menangkap kembali Boss Baby. Sampai Manny berhasil menangkap Boss Baby dan mereka bertiga terpaksa menabrak dinding es yang dingin. Akhirnya mereka bertiga bersama Boss Baby terus menyusuri celah es sampai ke dalam sebuah gua prasejarah yang terdapat gambar keluarga mamut yang bahagia. Manny yang melihatnya merasa sedih karena ia sendiri ingin mempunyai sebuah keluarga dan anak. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di sisi lain sang ayah berusaha menemukan keberadaan Boss Baby. Saat mereka bertiga kembali berjalan, tiba-tiba lahar panas muncul dari permukaan es membuat Diego hendak terjatuh. Namun Manny berhasil menyelamatkannya, namun karena bongkahan es tersebut retak membuat ia terjatuh ke sungai lahar. Namun secara mengejutkan gletser lahar menyemburkan Manny ke permukaan es kembali. Alhamdulillah ya. Diego yang melihatnya tersentuh dengan aksi Manny dan berterima kasih karena telah menolongnya. Di tempat lain, Shoto dan kawanan Smilodon sedang menanti keberadaan Diego yang membawa mamut, kukang, dan bayi manusia. Mereka bertiga bersama Boss Baby melanjutkan perjalanan dan melewati badai salju yang sangat dingin. Sampai Sid yang sedang gabut kedinginan menggambar dirinya membuat percikan api dari batu.
Akhirnya mereka beristirahat dan membuat api unggun untuk menghangatkan tubuhnya. Ketika asik menghangatkan diri, Boss Baby akhirnya bisa berjalan. Asik dah. Karena kecapean, mereka semua bobo dengan mata yang tertutup. Keesokan harinya, badai salju masih tebal dan besar. Namun mereka memaksakan diri untuk menemukan kumpulan manusia. Sampai tiba-tiba Diego menyuruh Sid dan Manny bersembunyi di celah batu es. Diego mengungkapkan bahwa ia merasa nyaman dekat dengan Manny dan Sid. Ia mengatakan bahwa sebenarnya dirinya sengaja menggiring mereka semua menuju Hulk Park, di mana kawanannya telah menunggu di sana dan siap menyerang dan memakan mereka. Kemudian Diego menyusun rencana dan bersedia membantu Manny, Sid, dan Boss Baby untuk menghindar dari serangan kawanan Smilodon. Lalu Diego kembali ke kawanannya untuk memberitahu sebentar lagi mamut yang mereka inginkan datang. Tapi tiba-tiba Sid datang bersama Boss Baby. Lalu karena tak sabaran, kawanan Smilodon langsung menyerang Sid. Tapi ternyata Sid menggunakan batang kayu untuk digunakan sebagai seluncur ski. Saat berseluncur, Sid dikejar oleh kawanan Smilodon yang membuat Boss Baby terjatuh. Tak disangka ternyata itu hanya boneka salju. Kemudian Sid memancing kawanan Smilodon ke sebuah celah es di mana Manny siap melawan balik. Akhirnya Manny berhasil memukul beberapa Smilodon menggunakan batang kayu. Secara tiba-tiba ternyata Shoto masih kuat berdiri dan menyuruh Diego membantunya untuk mengalahkan Manny. Namun Diego malah berbalik melindungi Manny karena Manny telah menyelamatkan dirinya. Lalu 2 ekor Smilodon yang dipukul oleh Manny membantu Shoto. Akhirnya Shoto baku hantam dengan Diego, tapi ia berhasil membuat Diego lemas. Lemah bet dah si Diego. Ketika Shoto bersama kawanannya hendak menyerang Manny, Sid dan Boss Baby datang. Kesempatan itu tidak disia-siakan Manny. Ia langsung memukul Shoto dengan belalainya ke dinding es, membuat bongkahan es tajam jatuh menimpa tubuh Shoto dan ia pun tewas mengenaskan. Lalu kawanannya pun pergi menjauh karena sudah nggak ada gitu ya pemimpinnya. Ya udahlah, pergi aja gitu, takut mati juga. Kemudian Manny, Sid, dan Boss Baby menghampiri Diego yang lemas karena sudah baku hantam dengan Shoto. Lalu Diego menyuruh Manny, Sid, dan Boss Baby meninggalkan dirinya sendiri di sana. Sad anjir, sedih banget dah. Akhirnya Manny bertemu dengan sang ayah. Awalnya para manusia ingin menyerang Manny, tapi ketika Manny memperlihatkan Boss Baby pada mereka, ia pun tidak jadi diserang. Kemudian Sid dan Manny memberikan salam perpisahan pada Boss Baby. Namun secara mengejutkan ternyata Diego masih hidup. Kemudian mereka bertiga dengan bahagia pergi menuju selatan untuk bermigrasi dan menghindari zaman es. Dan film pun berakhir. Belum berakhir ternyata. Scene akhir ditutup dengan 20.000 tahun kemudian, di mana Scrat yang membeku menemukan kelapa dan kembali membuat ulah dengan retakan di permukaan. Baru kali ini kita bisa bilang, dan film pun berakhir. Oke, pelajaran yang bisa kita ambil dari film Ice Age 2002 ialah bila kita melakukan perbuatan baik, niscaya kita pun akan mendapatkan hal baik lainnya di kemudian hari. Rating IMDb film Ice Age 2002 sebesar 7,5. Sangat besar menurut saya.
Pantas saja film ini mendapatkan pendapatan kotor sebesar 384 juta US dollar yang anggarannya hanya sebesar 60 juta US dollar. Cukup sekian video alur cerita film kali ini. Saya Dito pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, karena subscribe dari kalian berguna buat saya mendapatkan AdSense dan uang guna membeli sebuah es krim Magnum kesukaan saya. Terima kasih. See you on next video. Ya guys ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan.